Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan cara membuat House of Quality di program Excel. Jadi ini sebenarnya ada program khusus untuk membuat House of Quality, tapi agar kita lebih mudah untuk memahami terlebih dahulu sebelum ke softwarenya, jadi kita akan menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa langsung buka program Excel-nya dan menuliskan pertama itu kalian harus menentukan dulu produk apa yang akan dibuat. Misalnya di sini saya akan membuat produk motor misalnya. Lalu dilihat dari permintaan pelanggan. Teman-teman harus tahu juga apa saja customer requirements atau permintaan yang pelanggan minta itu seperti apa. Nah, sini kalian bisa tulis customer requirements-nya itu terserah mau berapa, minimal 5 ya. Di sini ada customer requirements itu ada 8 yang saya tulis, itu ada serviceability, ada conformance, ada perceived quality, ada feature, ada reliability, durability, performance, dan aesthetic. Nah, setelah teman-teman menentukan permintaan pelanggan itu apa saja, nah teman-teman di sini ada yang namanya customer importance rating. Nah, customer importance rating ini adalah rating kepentingan dari permintaan customer tersebut. Di sini saya memilih nilai 8 untuk serviceability. Jadi tingkat kepentingannya itu sangat tinggi. Sedangkan 1 ini untuk estetik, jadi tingkat kepentingan itu tidak terlalu penting. Jadi saya tuliskan 1 untuk estetik. Di sini teman-teman bisa bebas pilih misalnya percent quality nomor 8 karena ratingnya itu tingkat kepentingan itu tinggi, teman-teman bisa ganti menjadi angka 8 dan lain sebagainya. Ini tergantung dari tingkat kepentingan permintaan pelanggan untuk produk kita. Lalu selanjutnya, ketika teman-teman sudah menentukan apa saja permintaan pelanggan yang teman-teman butuhkan, lalu di sini ada namanya technical response atau tanggapan teknis. Tanggapan teknis ini adalah tanggapan terhadap permintaan pelanggan. Jadi ketika pelanggan meminta produk dengan kemampuan yang tinggi misalnya, terus kesesuaiannya, kualitasnya seperti itu. Di sini technical response itu adalah tanggapan teknis kita atau pembuat produk ini bagaimana menanggapi permintaan pelanggan. Nah, di sini tanggapannya itu adalah berarti ketika permintaan pelanggan itu seperti ini, maka tanggapannya adalah teknologi injeksi, lalu ada fitur keselamatan, body kit, sensor otomatis, handal untuk semua medan jalan, akselerasi yang baik, dan penghargaan produk misalnya. Atau kalau teman-teman juga bisa menambahkan tanggapan-tanggapan teknis lainnya sesuai dengan produk yang teman-teman akan buat. Lalu setelah itu, di sini ada keterangannya. Jadi correlation, ini ada sangat berhubungan. Ini nilainya simbolnya teman-teman bebas mau pakai apa, boleh lingkaran, boleh apa aja, boleh bebas. Di sini saya pakai kode plus plus dan berhubungan itu min-min, dan tidak berhubungan itu tidak ada kodenya. Jadi nanti correlation ini akan kita hubungkan, akan kita tulis di atap ini ya, di atap. Tapi sebelum ke sini kita akan mengisi dulu tabel yang di bawah ini. Nah, tabel ini nanti akan kita isi dengan relationship. Jadi ini strong, itu nilainya 5, itu tandanya pagar. Lalu teman-teman juga bisa kalau misalnya mau ditulisnya 5, angka 5 gitu, atau dengan simbol lain, terserah. Dan moderate itu medium ya. Di sini saya simbolnya bintang-bintang. Dan weak itu nilainya 1, yang paling rendah itu simbolnya adalah O. Nah, di sini diisi. Dan ketika teman-teman sudah mengisi bagian ini, tabel ini, lalu kita akan mengisi di sini competitive assessment. Ini kurang competitive assessment. Nah, ini adalah nilai untuk kompetitor lain.
Jadi di sini kan karena produknya motor, ini ada produk dengan merek Honda dan Suzuki. Di sini kita bisa menilai good, fair, atau poor untuk permintaan pelanggan ini. Jadi ketika permintaan pelanggan itu adalah serviceability misalnya. Oh, kalau yang Honda itu menurut kita misalnya produk dari Honda itu memberikan servis yang bagus misalnya. Berarti kita tulis good seperti itu. Nah, pertama berarti kita akan mengisi tabel ini terlebih dahulu. Ini kita kosongkan dulu. Nah, kita akan mengisi di sini. Pertama, itu kita akan melihat apa hubungan antara permintaan pelanggan dengan technical response. Technical response itu adalah yang dari pembuat produk tadi, sedangkan ini adalah dari pelanggan. Oke. Jadi kita akan menghubungkan kedua bagian ini. Di sini pertama serviceability atau kemampuan melayani. Apakah berhubungan dengan teknologi injeksi? Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan terhadap produk teman-teman. Jadi misalnya apakah serviceability atau kemampuan melayani ini berhubungan dengan teknologi injeksi? Misalnya berhubungan karena kemampuan melayani dari produk itu pasti berhubungan dengan teknologi dari produk tersebut. Misal, berarti kita akan kasih nilai strong atau poinnya 5. Teman-teman bisa menggunakan nilai 5 seperti ini, atau karena di sini saya pakai simbol, jadi kita kasih nilai pagar. Nah, selanjutnya dari serviceability itu hubungannya dengan fitur keselamatan. Apakah ada hubungannya? Misalnya ya tidak terlalu berhubungan tapi ada hubungannya. Misalnya moderate. Berarti kita kasih bintang-bintang. Lalu body kit. Misalnya serviceability dengan body kit tidak ada hubungannya. Berarti 0. Misalnya weak gitu. Atau kalau misalnya tidak ada hubungannya berarti bisa dikosongkan saja. Nah, ini kalau misalnya ada hubungannya tapi kecil itu baru diisi O. Nah, lalu serviceability terhadap sensor otomatis. Ini misalnya ada hubungannya, kita kasih poin 5. Lalu misalnya handal untuk semua medan jalan. Ini misalnya weak, kita kasih O. Lalu serviceability akselerasi yang baik, misalnya tidak ada hubungannya, kita tidak usah isi. Lalu dengan serviceability terhadap penghargaan produk, misalnya tidak ada hubungannya, ya kita tidak usah isi juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya tergantung dari pendapat teman-teman. Jadi bisa aja pendapat dari A dan pendapat dari B itu bisa berbeda ya. Tergantung juga produk yang akan dibuat. Jadi bisa disesuaikan tergantung produk apa yang akan dibuat oleh teman-teman. Selanjutnya, ini conformance atau kesesuaian. Terhadap teknologi injeksi sepertinya tidak ada. Lalu performance terhadap fitur keselamatan, misalnya kita kasih poin 3. Lalu terhadap body kit, misalnya kita kasih poin 1. Lalu ini sensor otomatis, kita kasih poin 3. Lalu handle untuk semua medan jalan, misalnya kita kasih poin 1. Lalu akselerasi yang baik dan penghargaan produk, mungkin kita tidak kasih poin. Lalu untuk kualitas yang dirasakan atau perceived quality untuk teknologi injeksinya, misalnya kita kasih poin 5 juga. Untuk fitur keselamatan, ini misalnya poin 5 juga. Body kit mungkin 3. Lalu sensor otomatis, ini kita kasih poin 5. Handle untuk semua medan jalan, misalnya 3. Akselerasi yang baik, misalnya kita kasih poin O. Dan penghargaan produk, misalnya kita tidak kasih karena tidak ada hubungan. Lalu untuk fitur
Ini fitur keselamatan. Di sini berarti ya 5. Lalu body kit misalnya kita kasih poin 5 juga. Fitur SSO otomatis misalnya kita kasih poin 5 juga. Di sini handle semua jalan, misal kita kasih O. Akselerasi yang baik kita kasih O misalnya. Atau penghargaan produk kita kasih O. Lalu reliability, keandalan berarti di sini ya sensor otomatis kita kasih poin 5. Lalu handal kita kasih poin 5 juga. Misalnya fitur keselamatan kita kasih poin 5. Lalu durability atau ketahanan, jadi kita kasih teknologi injeksi ini 5. Ketahanan ini misalnya 2. Ini teman-teman bisa bebas ya, tinggal isi dulu saja tergantung hubungannya masing-masing. Misalnya kinerjanya ini 3. Kalau sensor otomatisnya untuk keselamatan. Lalu untuk estetik sedikit, lalu handal misalnya nggak usah, sini akselerasi yang baik, penghargaan produk misalnya. Nah, setelah teman-teman mengisi tabel ini, lalu selanjutnya adalah kita akan hitung importance ratingnya. Our importance rating. Jadi ini adalah rating-rating yang tadi, lalu kita akan menghitung jumlah dari rating kita. Jadi ini kan kita menghitung technical response terhadap rating yang diberikan oleh customer misalnya. Ini kan terhadap permintaan pelanggan. Nah, di sini kita akan mengalihkan customer importance rating dengan yang di tabel ini. Jadi misalnya ini untuk serviceability 8 dikali ini pagar. Pagar itu kan artinya nilainya 5. Berarti ini 8 dikali 5. Sama dengan 8 dikali 5 ditambah ini 6 dikali 5. 6 dikali 5 ditambah sini 3 dikali 5. 3 dikali 5 ditambah ini ya performance-nya berarti 2 dikali moderate 3 tambah 2 dikali 3. Kita enter. Nanti hasilnya adalah 91. Nah, kita juga akan mengalihkan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman biar ini ya bisa juga ini kan berarti bintang 3. Nah, 3 dikali 8. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin mudah untuk menghitungnya juga kalian bisa pakai angka langsung, jadi bisa langsung dihitung di sini. Ya, tapi ini untuk itu aja sih, biar lebih estetik. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengganti, misalnya di sini poinnya 5. Ya, kita coba menggunakan angka misalnya. Di sini 3 berarti 3. Sini 1 3 5 1 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 1 3 1 1 1 5 3 5 5. Biasanya kalau seperti itu berarti teman-teman tinggal menggunakan rumus aja, sama dengan sum ini dikali ini titik koma, ini dikali ini titik koma, nah terus sampai ke bawah ya. Terus sampai 5 dikali bawahnya lagi titik koma 4 dikali ini titik koma
3 dikali 5, 2 dikali 3, dikali ini angkung tutup. Nah, kita akan kunci di A-nya pakai F4. Nah, ini pakai simbol dolar ya. Jadi kita bisa kunci untuk kolom A. Nah, enter. Hasilnya sama ya, 91. Terus kita tinggal tarik ke kanan. Nah, semuanya keluar, sudah keluar. Nah, ini adalah hasil untuk importance rating kita. Jadi bebas kalian mau pakai simbol, teman-teman pakai simbol ataupun pakai angka juga bebas, gimana lebih gampangnya, gimana mudahnya saja. Lalu selanjutnya, ketika teman-teman udah bisa menentukan importance rating di sini, langkah selanjutnya adalah kita akan membandingkan produk kita terhadap produk lain. Di sini kan karena produknya adalah motor, kita akan membandingkan dengan produk dari merek lain, yaitu ada merek Honda dan juga Suzuki. Ya, anggap saja motor ini Yamaha misalnya. Jadi kita akan bandingkan dengan Honda dan Suzuki, misal. Nah, di sini ada namanya competitive assessment. Assessment di sini ada good, fair atau poor. Di sini misalnya serviceability untuk Honda. Permintaan pelanggan itu kan serviceability. Kalau Honda misalnya kemampuan melayaninya bagus, kita tulis G. Lalu untuk Suzuki misalnya good juga, boleh G juga. Misalnya kesesuaiannya mungkin Honda bagus, Suzuki fair misal. Terus ini kualitas yang dirasakannya Honda good, Suzuki fair misal. Untuk fiturnya bisa aja Honda fair, Suzuki good. Nih keandalannya misalnya Honda lebih itu ya good, fair. Ini durability atau ketahanannya misalnya lebih tahan Suzuki misalnya G. Terus misalnya performance-nya ini oke lah fair misalnya poor. Terus misalnya ini poor, ini fair misal. Nah, ini adalah penilaian untuk competitive assessment-nya. Nah, kita akan coba mengerjakan sampai sini dulu aja. Jadi teman-teman dicoba dulu, tentukan produknya mau apa. Misalnya bisa meja atau barang yang lain, misalnya kursi atau misalnya mau membuka warung makan, boleh misalnya tempat makan ayam bakar misalnya. Itu teman-teman bisa mencoba mencari permintaan pelanggannya apa, misalnya ayam bakar madu. Terus misalnya berarti kan permintaan pelanggan itu adalah memiliki varian rasa yang banyak. Lalu ada level pedas misalnya. Lalu ada apa lagi? Dari kualitas rasa atau dari promosi, diskon dan sebagainya, itu bisa disimpan di permintaan pelanggan. Misalnya dari segi rasanya beragam. Lalu dari permintaan pelanggan, nah langkah selanjutnya adalah menentukan dulu customer importance rating. Jadi tingkat kepentingan dari customer-nya apa. Setelah kalian membuat customer requirement ini, kalian tentukan permintaan pelanggan yang mana yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Nah, di situ setelah diurutkan, jadi ini semakin tinggi angkanya berarti semakin penting ya. Selanjutnya, ketika permintaan pelanggan sudah diisi, lalu ada customer importance ratingnya juga sudah, lalu selanjutnya kita memberikan tanggapan teknis terhadap produk yang akan kita buat, menanggapi permintaan dari pelanggan. Kita disimpan di sini, misalnya kalau yang tadi makanan misalnya, berarti kita akan memberikan tempat yang nyaman misalnya, tempat yang nyaman. Terus ada apa lagi misalnya
minuman gratis, gitulah maksudnya, atau rasa ayamnya seperti apa. Itu kalian bisa tentukan karena kalian yang akan membuat produknya. Jadi technical response itu seperti apa, bebas. Yang penting saling kita akan mencoba mengkaitkan terhadap permintaan pelanggan. Nanti setelah selesai ini, baru kita akan isi tabelnya. Apakah sepertinya apakah sustainability berhubungan terhadap teknologi injeksi? Dari situ kita akan memberi nilai, misalnya apakah varian rasa varian rasa dari ayam itu berhubungan dengan tempat yang nyaman, misalnya seperti itu. Misalnya tidak ada hubungannya, berarti tidak usah diisi. Kalau misalnya ya mungkin ada hubungannya, weak misalnya, ya bisa diisi itu, atau dikasih angka 1 seperti itu. Nah, ini tergantung dari penyesuaian teman-teman sekalian. Lalu setelah selesai membuat ini, selanjutnya kalian bandingkan dengan produk yang lain, misalnya ayam geprek gitu misal, atau ayam goreng, atau misalnya ini rumah makan apa gitu ya, rumah makan ayam apa, atau ini geprek bensu misalnya, atau KFC kayak gitu. Ntar dibandingkan produk kalian dengan produk mereka. Nah, ini misalnya kan kalau kalian buatnya ayam bakar nih, berarti kalian harus cari restoran yang emang menjual ayam bakar juga, namanya apa misalnya. Jadi kita bandingkan apakah mereka memberikan varian rasa yang banyak, misalnya oh iya good, ya udah kita tulis good. Kalau saya yang lainnya itu nggak ada varian rasanya, cuma dikit, ya udah kita kasih fair. Kayak gitu, ini tolong diisi dulu. Nah setelah selesai, baru kita akan lanjut ke next step, langkah selanjutnya. Jadi teman-teman bisa kerjain dulu sampai sini. Setelah selesai, baru kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya, itu adalah mengisi target value-nya dulu, dan kita akan mengisi atap ini, rumahnya. Karena ini adalah house of quality, jadi kita baru menentukan ini dulu ya, tadi kualitasnya. Nanti kita akan buat atap untuk rumahnya. Tadi kan baru badannya, nanti kita bikin fondasinya dan juga atapnya, karena keduanya itu sangat penting. Nah, seperti itu aja. Untuk teman-teman yang kurang paham, nanti bisa langsung bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.